Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu lagi bersama saya Om Eri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Kali ini saya akan bercerita tentang satu keluarga yang melahirkan dan dibantu oleh makhluk gaib atau makhluk halus. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak video ini dari awal sampai akhir. Cerita berawal dari teman saya yang mendapat borongan pekerjaan di suatu kota lah ya, karena dia itu sebagai kuli bangunan, makanya dia kerjanya ya pindah-pindah lah dari kota ke kota lain. Pada suatu ketika dia mendapat borongan ke kota di Jawa Timur gitu ya, di Jawa Timur, dan dia mendapat pekerjaan untuk merenovasi sebuah bekas rumah sakit tua. Di situ hari pertama dia sudah mengalami keanehan gitu ya. Keanehan yang terjadi adalah dia itu melihat tempatnya kok kayak yang serem banget gitu ya, karena bangunan itu kan bangunan yang sangat tua dan sudah dari sejak zaman Belanda lah. Singkat cerita, malam pertama dia biasa saja, malam kedua dan seterusnya seperti biasa, tapi di malam-malam berikutnya dia mengalami kejadian yang aneh gitu. Suatu ketika dia mau tidur, tiba-tiba, karena tidurnya di lantai atas gitu ya, jadi tidurnya di mes bekas sebuah ruangan yang sudah lama sekali. Pada saat tidur tiba-tiba dia itu merasa kayak yang gempa bumi gitu, padahal dia pakai selimut gitu, terus dia tiba-tiba kayak yang ambruk ke bawah, bruk gitu ke bawah, dan dia kaget gitu, ada apa ya, kok kayak yang gempa gitu. Padahal setelah dia melihat teman-temannya yang di sebelah, yo biasa mereka juga tidur, nggak terjadi apa-apa. Dari situ dia mulai yo curiga lah ya, mulai ada apa tempat ini, yo tempatnya sudah serem, tempatnya tua, sudah terbengkalai, tapi ternyata dia mengalami hal seperti itu. Keesokan harinya dia bercerita ke tukang batu lainnya lah yang sudah mulai duluan dari dia gitu, dan tukang batu tersebut ngomong kalau memang di tempat itu angker sekali, apalagi di sana tuh di dekat sumur gitu. Singkat cerita, karena penasaran, teman saya akhirnya pada saat jam makan siang gitu ya, dia itu berusaha nanya ke yang lain, dan ternyata jawaban daripada yang lain juga sama gitu, kalau mereka itu yo sempat pernah dilihatin sebuah sosok atau penampakan, dan banyaklah penampakan yang lain yang dialami oleh teman-temannya yang udah beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Singkat cerita, pada malam hari teman saya itu sambil iseng lah gitu ya, dia keluar dari tempat kerjanya dan mencari makan gitu. Setelah mencari makan dia iseng-iseng nanya gitu ke warga gitu ya, ke warung yang ada di lingkungan situ gitu, sambil makan. Setelah makan terus dia biasa ngerokok, dia ngobrol-ngobrol gitu. Dia ngomong, "Pak, kalau di sini sebenarnya angker enggak?" gitu. Si yang punya warung itu dia cuma tersenyum gitu melihat teman saya yang bertanya seperti itu gitu. Terus dia bertanya, "Emang kenapa, Mas?" gitu. Ya semalam saya itu kemarin malam saya itu lagi tidur, tapi kok tiba-tiba kayak gempa dan kayak yang ambles dari lantai atas ke lantai bawah. Terus yang punya warung itu tersenyum sambil mengatakan, "Wah, itu mah nggak apa-apa mas, cuman kayak gitu. Banyak kejadian yang serem yang terjadi di sini, bahkan sebelum bangunan ini direnovasi pun banyak sekali kejadian yang serem." Salah satunya dia mulai bercerita gitu ya, suatu ketika itu ada sekeluarga lah ya, suami istri yang mau melahirkan gitu. Letaknya nggak jauh sih dari sini orangnya gitu, yang suami istri tersebut. Karena malam sekitar jam 1 itu istrinya kontraksi,
suami istri itu berboncengan naik motor itu mencari rumah sakit lah. Dan setelah lewat daerah sini, daerah yang bekas rumah sakit itu, ternyata sang suami dan istri itu melihat ada rumah sakit yang megah sekali dan lampunya terang gitu, nyala terang, dan banyak lalu lalang ya kayak biasa rumah sakit gede lah gitu. Tanpa pikir panjang, karena istrinya mau melahirkan, akhirnya suami istri tersebut pun masuklah ke rumah sakit tersebut. Dan anehnya pada saat itu juga dokter suster itu menyambut ya seperti di rumah sakit yang lain gitulah. Mereka menyambut dengan cekatan gitu, cepat dimasukin terus dibantu gitu ya. Dan akhirnya persalinan pun dibantu di rumah sakit tersebut. Karena memang persalinan tersebut sudah selesai, akhirnya sang suami memutuskan untuk memberikan kabar gembira lah ke keluarganya sambil membawa baju, peralatan-peralatan bayi dan lain sebagainya. Karena pada saat tadi berangkat itu belum mempersiapkan apapun karena kontraksinya mendadak gitu. Singkat cerita, suaminya pun pulang lah dari rumah sakit tersebut. Tapi dia agak aneh gitu ya. Pada saat dia berjalan gitu, dia kan papasan sama pegawai rumah sakit, suster gitu. Setiap dia nanya gitu, tidak ada satupun yang menjawab gitu. Cuman ngeliatin, cuman berlalu begitu saja lah. Tapi pikiran suami orang itu, sudahlah, mungkin lagi pada sibuk gitu. Akhirnya suaminya pun pulang dari rumah sakit tersebut, pulang untuk menuju ke rumahnya dan mengabari ke saudaranya di kampungnya gitu. Setelah sekitar pagi lah gitu, pagi habis subuh, mereka sama suami sama keluarganya itu membawa peralatan datang ke sini gitu. Tapi alangkah terkejutnya suami dan keluarganya karena melihat rumah sakit yang tadinya rame, tiba-tiba rumah sakit itu seperti yang masih lihat sekarang ini itu gitu. Bangunan tua dan sangat tidak terurus atau tidak terawat lah gitu. Sontak suaminya kaget dan akhirnya masuk ke rumah sakit dan mencari kesana kesini di mana istrinya berada. Dan akhirnya setelah beberapa lama mencari, suaminya dan keluarganya itu menemukan bahwa istrinya lagi posisi terlentang atau tidur di sebuah kamar mayat gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat itu anaknya juga selamat gitu. Setidak-tidaknya biarpun itu penampakan yang sangat aneh dan luar biasa, tapi mereka sudah membantu melakukan persalinan di situ gitu. Alhamdulillah sekali mungkin ya, puji syukur dari suaminya, tidak terjadi apa-apa sama istri dan anaknya. Singkat cerita, istri dan anaknya pun langsung dibawa pulang lah gitu. Dan akhirnya kabar itu tersiar sangat luas lah di sini, Mas. Akhirnya kabar itu menjadi sebuah rumor yang sangat melegenda kalau di rumah sakit itu memang sangat angker. Bahkan nggak cuman itu, Mas, kata pemilik warung itu bercerita melanjutkan ya. Pada suatu ketika banyak nggak 1-2 orang yang orang sini lah, bukan orang jauh gitu, kalau lewat malam-malam tertentu lewat bekas rumah sakit itu, rumah sakit ini melihat bahwa rumah sakit ini seperti rumah sakit biasa lah, maksudnya rumah sakit yang masih utuh, masih beroperasi gitu. Dan di dalam pun banyak lalu lalang orang hilir mudik ya, kayak di rumah sakit itu suster dorong tempat tidur yang untuk pasien gitu. Dan ada banyak sekali lah, orang juga banyak yang melihat gitu kalau posisi di dalamnya itu sangat terang sekali. Tapi kembali lagi lah, itu kan mungkin penampakan gitu ya, cuman penampakan atau apa gitu. Tapi dan kenyataannya itu juga terjadi sering gitu, tapi malam-malam tertentu, nggak setiap malam gitu. Dan akhirnya rumah sakit atau bekas rumah sakit yang sekarang mangkrak ini atau sudah tidak dipakai lagi ini memang di daerah sini sudah bukan rahasia umum, menjadi rumah sakit yang memang terkenal sangat angker gitu ya. Terus teman saya pun akhirnya menyadari, oh ternyata
rumah sakit ini memang sangat angker ya Pak ya gitu. Ya seperti itu, lama seperti yang saya ceritakan, kata Warung. Dan ingat Mas, ada satu yang memang angker sekali itu di dekat sumur lah Mas, di belakang sana gitu, menunjukkan sambil yang punya warung menunjuk ke belakang gitu. Terus di dalam batin teman saya mengatakan, oh kok sama ya seperti yang diceritakan pekerja-pekerja yang lain, kalau ternyata yang sangat angker itu di belakang atau di sumur gitu ya. Singkat cerita, karena sudah malam gitu ya, akhirnya teman saya pun ya mohon pamit pulang dan kembali ke mes gitu ya, kembali ke mes dan bergabung dengan teman-teman yang lain. Setelah dia mau tidur, dia ya teringat lah dengan cerita bapak warung yang tadi yang mengatakan bahwa itu dia mulai menceritakan kejadian atau yang pernah terjadi di situ kepada teman-temannya gitu. Dan akhirnya pada malam itu sampai larut malam mereka bercerita ngalor ngidul panjang lebar gitu tentang yang telah diceritakan warung tersebut. Akhirnya mereka pun punya kesimpulan, ya udahlah, hati-hati aja di sini, kita kalau misalnya mau bekerja mau apa ya kula nuwun, atau kita permisi dulu lah, kita jangan sembarangan, kita kan jauh gitu ya dari tempat kita. Di sini kita niatnya juga benar mencari nafkah buat anak istri, setidaknya ya kita permisi dulu lah kalau gini, kalau mau bekerja gitu maksudnya. Setelah perbincangan itu ya akhirnya seperti biasa lah, mereka paginya pun bekerja. Dan dari mulai hari itu teman saya dan rombongan gitu ya, yang ya ada sekitar 15 orang pun mereka mulai berhati-hati, karena ya berdasarkan cerita yang tadi bahwa tempat itu memang bukan tempat yang ya buat sembarangan lah gitu, karena memang masih banyak penghuni gaib yang ada di situ gitu ya. Mungkin cerita teman saya hanya seperti itu. Di sini saya hanya menceritakan apa yang telah diceritakan teman saya. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.